the pain. In the storm we find a light. Garuda takes me to new heights. Terkadang, waktu memang berjalan tanpa disadari. Tiba-tiba kita di fase-fase persiapan terakhir timnas. Kapan semua ini terjadi? Mengapa terasa begitu cepat? Iya, gelaran TC Timnas Indonesia di Bali telah usai seluruhnya, tapi dari segi latihan masih akan terus berlanjut sampai hari H menghadapi Cina. Di Jakarta, Coach Patrick, Alex Pastor, beserta jajaran tim kepelatihan akan terus memberikan menu latihan, tanpa terkecuali, tanpa banyak alasan. Semua pemain masih punya kesempatan yang sama untuk membuktikan. Ingat, skuad Garuda setidaknya hanya butuh 23 pemain untuk dibawa, selebihnya dicoret. El Capitano J. Itza sendiri sudah menjelaskan bahwa jika sebelumnya sangat intens, maka kali ini di Jakarta makin membara dengan latihan detail-detail kecil hingga taktik. Untuk kali ini para pemain sudah lengkap setelah kedatangan Kevin Dix bersama keluarga kecilnya, serta Martin Paes yang ternyata dijadwalkan tiba hari ini. So, inilah sorotan timnas di Jakarta yang akan tetap menggelar sesi latihan. Together we won't lose our way. Tak terasa memang, tiba-tiba kalender memberitahu kita sudah di awal bulan Juni, yang mana artinya tinggal hitungan hari menuju laga pertama di matchday Juni. Menghadapi Cina bukan lawan yang akan kita remehkan. Nggak peduli soal pemain, nggak peduli soal pelatih serta keunggulan lain sebagai tuan rumah. Tetap apapun itu, wajib hukumnya menghormati lawan. Jangan sampai kejadian lagi kita meremehkan lawan dan ujung-ujungnya termakan ekspektasi sendiri, ya kan? Nah, TC Timnas di Bali adalah salah satu pencegahan agar itu tak terulang. Tim kepelatihan bersama skuad Garuda telah menjalani berbagai sesi latihan fisik, latihan syuting, hingga memperbaiki psikologi dengan beberapa kali liburan di pantai. Para pemain juga sempat bersantai saat ada hari spesial, di mana Erick Thohir sempat membuat pesta ulang tahun dirinya. Di situ, semuanya terlihat sangat rileks tanpa tekanan, bahkan ada yang sempat joget dan karaokean sebelum makan malam. Kini semua skuad Garuda telah berada di Jakarta, tapi uniknya, saat sebelum terbang mereka lagi dan lagi joget dulu. Kali ini Masil Girls bareng Patrick Kluivert ikut penari Bali cuy, lihat deh. Iya, kehangatan pemain timnas ini bakal terus berlanjut sampai di Jakarta karena selama sebelum matchday latihan akan terus berlanjut. El Capitano J. Itza sendiri telah menyiapkan pesan dalam sesi konferensi pers. Ia menyampaikan pandangannya soal perkembangan tim, khususnya kualitas para pemain baru yang bergabung dalam skuad kali ini. Menurut bek 24 tahun tersebut, standar kemampuan yang ditunjukkan para wajah baru tidak bisa dianggap remeh. Ia melihat sendiri bagaimana mereka menampilkan kualitas terbaik selama sesi latihan yang digelar di Bali. Beberapa nama yang kembali memperkuat timnas kali ini antara lain Stefano Lillipali yang kaya pengalaman, gelandang muda berbakat Beckham Putra, serta Sayuri bersaudara siap membawa warna baru dalam permainan Garuda. Bagi J. Itzes, bukan hanya kualitas teknis individu yang mencuri perhatian, ada elemen lain yang tak kalah penting, yakni intensitas latihan dan gairah para pemain. Tak hanya itu, J juga menyoroti semangat juang yang ditunjukkan oleh seluruh pemain, sebuah energi yang tak kasat mata, namun begitu terasa di setiap sesi latihan. Dan ini diharapkan bakal terus mengalami peningkatan, walaupun sudah berpindah ke Jakarta. Kini mereka sedang menempa chemistry, membangun semangat juang, dan menyatukan tekad. Ya, semua demi satu tujuan, untuk melangkah lebih jauh, membawa nama bangsa, dan membuat sejarah. Coach, we trained in a really good way this week, and it helped that we were together for a longer period of time, so we can work on the details. But yeah, all the players, what I said, they're good. They bring in the intensity, they bring in the fire. You can see the fire inside them when we train. So I think that's really good. Sementara itu, dari tim kepelatihan, Patrick Kluivert telah mewakili bahwa pihaknya sangat pede bisa mengatasi Cina.
Ia sadar bakal sedikit mendominasi permainan. Cina bahkan disuruh waspada secara garis besar. Karena secara materi pemain hingga keuntungan main di kandang, Clifford percaya bisa menang. Meski begitu, tak ada sedikit pun rasa meremehkan lawan. Gak ada yang perlu disombongkan dari apa yang ada. Patrick Clifford tetap merendah dengan menegaskan pihaknya tetap mewaspadai kekuatan The Dragons asuhan Branko Ivankovic yang di leg pertama sempat memberikan kejutan. Load me in big lines. I know how they play, but I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us because we are playing at home. We have to play dominant game, and they have to, be careful what of us. And we of course don't need to underestimate our opponent. But I think that China needs to be aware what we bring to the table. Latihan timnas di Jakarta, free kick. Setelah fase awal di Bali usai pada 31 Mei, skuad Garuda akan melanjutkan pemusatan latihan di Jakarta mulai Senin 2 Juni 2025. Di pusat kota, mereka akan menajamkan strategi, menyatukan chemistry, dan memastikan setiap detail pertandingan telah mereka kuasai. Salah satunya, melansir dari merdeka.com, Patrick Clifford punya misi yang jauh lebih spesifik, yakni menyempurnakan detail kecil yang bisa menentukan hasil besar. Fokus utamanya, eksekusi bola mati sebagai senjata rahasia yang seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kekecewaan. Clifford tahu, lawan mereka bukan tim sembarangan. Cina diprediksi akan bermain penuh disiplin, bertahan rapat dan menunggu celah. Seperti di laga leg pertama di Qingdao, ketika itu skuad Garuda kesulitan menembus gawang Cina. Satu gol yang tercipta dari tendangan Tom Hee berbuah dari gol muntahan saja. Dalam skenario seperti ini, kreativitas dari bola-bola mati bisa jadi jalan satu-satunya untuk membongkar pertahanan baja dan bisa saja akan terjadi. Upaya ini akan dilakukan untuk meningkatkan daya pendobrak tembok besar Cina. Jadi mencuri gol lewat bola mati adalah upaya yang harus dimaksimalkan. Makin semangat, banyak pemain bawa keluarga. Latihan timnas buat matchday Juni memang agak spesial, karena banyak para pemain yang diketahui datang ditemani keluarga dekat. Seperti Emil Audero Mulyadi, sempat liburan di Bali bareng sang istri Federica, Rafael Struijk bareng Noah, atau Justin Hubner yang kedatangannya ke Indonesia dinantikan oleh Jennifer Koppen. Beberapa orang tercinta tentu saja menambah semangat dan motivasi tersendiri bagi para pemain. Itulah mengapa ini bisa meningkatkan daya juang mereka. Terbaru, Kevin Dix yang tiba di tanah air ketahuan membawa keluarga kecilnya juga. Sang istri Evi Sri dan anaknya Naya terlihat ikut saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selama masa latihan hingga matchday, para pemain diketahui memang bakal ditemani keluarga masing-masing. Tapi nanti saat away ke Jepang, gak bisa dipastikan ikut atau tidaknya. Ya, kini fokus pemain adalah meningkatkan performa untuk membangun tim, membangun kepercayaan, dan membangun chemistry yang bakal terus berkembang. Skuad Garuda sudah pasti akan punya kendali lebih besar daripada tim tamu Cina. Tapi justru disinilah PR yang harus diselesaikan tim kepelatihan. Apakah mereka bakal bisa memanfaatkan situasi yang ada atau bisa jadi buntu saat menguasai bola seperti saat di leg pertama atau seperti saat bertandang ke markas Australia? Semoga saja tidak cuy, soalnya udah TC, maka meraih poin adalah sebuah tanggung jawab yang harus maksimal, ya kan? Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini
kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.